Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak Ustadz yang saya cintaikan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan pada pagi hari ini senantiasa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pembelajaran kita melalui online, tapi tidak mengurangi kualitas kita, tidak mengurangi semangat kita dalam proses pembelajaran ini. Baik anak-anak Ustadz yang saya cintaikan Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kali ini Ustadz ingin menyampaikan tentang konsep dan model kurikulum Sekolah Islam Terpadu Al-Fitiyah, khususnya di SMP. Kalau kita melihat hari ini, anak Ustadz, tantangan tentang kemajuan global, ini suatu tantangan yang sangat luar biasa bagi kita hari ini. Tergantung kita menghadapinya, tergantung kita menyikapi daripada kemajuan global yang ada. Nah, kalau kita lihat, ya, anak Ustadz, hari ini semuanya serba luar biasa. Ada smartphone, ada laptop yang kita punyai. Nah, tergantung kita ingin ke arah positif kita kah atau ke arah negatif. Hari ini pembelajaran kita dengan daring, dengan media smartphone yang bisa membantu kita dalam proses pembelajaran. Maka pergunakanlah smartphone itu dengan proses yang terbaik. Baik anak-anak Ustadz, sedikit saya ingin mengulang kembali tentang bagaimana pembiasaan atau yang sering kita lakukan. Hadis riwayat Bukhari, di mana disampaikan ilmu diperoleh dengan belajar dan sifat santun diperoleh dengan latihan menjadi santun. Ini bahasa yang paling indah, nah Ustaz ya. Ilmu diperoleh dengan belajar. Artinya, kalau kita tidak belajar, maka tidak akan bisa kita punya ilmu. Tidak dapat ilmunya. Dan sifat santun diperoleh dengan latihan. Sehingga kita menjadi santun. Nah, sifat apa saja? Sifat santunkah kita? Sifat rajinkah kita? Nah, maka itu perlu latihan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang santun. Menjadi orang-orang yang baik. Sesuatu yang sengaja, secara sengaja dilakukan berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Nah, nih. Kita ingin kebiasaan yang buruk kah atau kebiasaan yang baik? Maka melalui pembelajaran daring ini, ya anak-anak Ustadz, kita munculkan, tidak mesti daring sih sebenarnya, tapi munculkan kebiasaan-kebiasaan kita. Ya, lakukan berulang-ulang sesuatu yang baik sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Perilaku yang menjadi kebiasaan mempunyai ciri-ciri relatif menetap dan pada umumnya tidak memerlukan pertimbangan pemikiran. Misalnya antum hari ini kasih tugas, karena sudah terbiasa dengan tugas itu harus diselesaikan, tugas itu harus dikerjakan. Nah, karena dilatih, karena menjadi sebuah kebiasaan, tidak perlu mikir panjang kita lagi. Artinya kita akan melaksanakan dengan penuh keikhlasan. Ini anak Ustadz ya. Jadi ilmu diperoleh dengan belajar, dan sifat santun diperoleh dengan latihan menjadi santun. Subhanallah, ini luar biasa ya, yang harus kita pahami. Nah, baik anak Ustadz. Untuk di SMP, ya, seperti ya, kalau yang kelas 8 dan kelas 9 tentu sudah memahami ya. Tinggal pengulangan kembali, mereview kembali. Ya, apa saja sih yang akan dinilai di SMP Al-Fitiyah ini. Ya. Pertama, kita akan menilai pengetahuan. Ya. Pengetahuan, ya. Menilai keterampilan dan sikap. 3 hal ini suatu yang tidak mungkin kita pisahkan. Pengetahuan, ya, hafal Al-Qurannya, wawasan luas, ya. Kemudian keterampilan. Nah, antum hari ini belajarnya dari rumah. Tentu lebih kepada life skill. Bagaimana bisa ya, mandiri, ya, bagaimana bisa terampil. Nah, kemudian sikapnya. Meskipun hari ini interaksi kita terbatas, tetapi tidak mengurangi bagaimana menjadikan kita berakhlak mulia, pribadi yang matang, bersungguh-sungguh, dan disiplin. Nah, inilah target kita, ya, anak Ustadz. Target kita adalah bagaimana menjadikan kita
orang yang mempunyai pengetahuan yang baik, menjadi keterampilan yang baik, punya sikap yang baik, sehingga kita bisa mencapai target menjadi orang-orang yang mempunyai akhlak, ibadah yang benar, mempunyai akidah yang lurus. Nah, ini apa saja kegiatan daripada pengetahuan itu adalah Ustadz? Nah, ini tes tertulis, ya. Tes tertulis, tes lisan, ya, penugasan, capaian hafalan dan pemahaman Al-Quran. Jadi nanti selama proses pembelajaran ini, meskipun dengan daring, online, Ustadz ya, tetap tes tertulis kita laksanakan, tetapi tidak berupa, ya, artinya begini, antum akan diberikan soal melalui quizzes, antum akan diberikan soal melalui Socrates, atau akan diberikan soal dengan Google Form, ya, atau tugasan dalam Google Classroom. Nah, itu dikerjakan. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, suatu hal yang kebiasaan dilakukan dengan baik menjadi suatu hal yang baik. Penugasan, nah, capaian Al-Quran, nah, ini penting bagi kita. Capaian Al-Quran, pemahaman Al-Quran, nah, itu bukan berarti meskipun ustaz-ustazah antum tidak memantau secara langsung, apakah antum melaksanakan QMM, apakah antum tilawah. Nah, kalau di sekolah kan terlihat tuh, antum tilawah gitu ya. Meskipun tidak terlihat oleh ustaz-ustazahnya, tetapi inilah adalah salah satu latihan kita. Salah satu bagaimana kita menjadikan diri kita berbudaya patuh, ya, menjadi berbudaya baik meskipun orang tidak melihat kita. Keterampilan, apa yang mau dilihat dari keterampilan ini? Semua praktik. Ustadz, sekarang kan praktiknya biasa kan di sekolah Ustadz, kalau masak bawa bahan-bahannya ke sekolah. Sekarang gimana Ustadznya? Tetap kita praktiknya di rumah dengan nanti antum merekam videonya, proyek. Nah, kemudian capaian pola hidup sehatnya penting ya kan Ustadz, apalagi musim pandemi ini ya. Capaian pola hidup sehat, bagaimana kita sebelum melakukan melakukan sesuatu aktivitas ya, yang apalagi kalau sebelum makan atau minum ya, cuci tangan kita, pastikan dalam kondisi yang bersih. Sikap, nah dinilai nanti Ustadz. Biasa sikap ini kan dinilai di sekolah oleh ustazahnya, oleh antum juga. Nah, hari ini yang akan menilai nanti ustaz-ustazah juga menilai. Nah, antum juga menilai, kemudian orang tua yang ikut akan menilai. Nanti Ustaz akan di slide berikutnya, Ustaz akan jelaskan apa saja sih yang akan dinilai selama belajar dari rumah ini. Kemudian spiritual, ya, kolbu yang akan dinilai, ya, kebaikan-kebaikan hati kita. Nah, observasi kegiatan ibadah. Ya. Apa ini observasi kegiatan ibadah? Ya, kan sudah diberikan amal yauminya untuk isi setiap hari. Sholat subuhnya, ya, sholat zuhurnya sampai sholat isya, zikir ma'thurat, tilawah, infak, duha, qiyamulail, saum. Nah, ini akan dinilai nanti. Penilaian akidah, ya. Nah, aplikasi nilai-nilai dalam kehidupan. Nah, antum akan senantiasa ikut program BPI walaupun kita tidak bertemu langsung. Nanti jadi dengan kelompok masing-masing bersama ustaz-ustazahnya dengan Zoom meeting atau Google meeting, nah, dan seterusnya. Banyak fasilitas-fasilitas kita. Yang jelas tidak mengurangi pertemuan-pertemuan kita meskipun kita tidak bertemu secara langsung. Nah, ini anak Ustadz, evaluasi kita ya. Integrasi itu ada pengetahuan, ada keterampilan, sikap dan kolbu atau spiritual. Sebagai siswa Islam terpadu, ini adalah satu hal yang terpenting, spiritual. Ya. Nah, saya ingin menyampaikan tentang kenaikan kelas. Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Nah, walaupun capaian daripada target pembelajaran kita tidak menjadi satu acuan yang terpenting, tetapi yang mesti Ustaz sampaikan pada antum, ya anak Ustaz ya, kita harus bisa menyelesaikan pembelajaran kita. Sikapnya baik minimal, ya. Tidak boleh lebih dari 2 mata pelajaran, baik pengetahuan maupun keterampilan di bawah
KKM di bawah kriteria ketuntasan kita. Nah, insya Allah kalau antum semangat belajarnya, kalau antum luar biasa ya dalam belajar menjada wajada ya, siapa yang bersungguh-sungguh ya akan sukses, itu akan berhasil ya, antum akan menjadi orang-orang yang sukses insya Allah. Nah, apa yang dinilai anak Ustadz selama antum di rumah? Sikapnya nih jujur, disiplin, tanggung jawab, menjadi santun. Ini yang akan dilakukan. Kalau ini maksudnya ini minimal ya. Anak-anak Ustadz ini yang minimal. Yang pertama, kalau jujur apa? Tidak menyontek dalam mengerjakan tugas, ujian, ulangan. Ustadz, kami kan tidak bertemu dengan teman-teman yang lain, tapi tak mungkin nyontek ya. Artinya ya anak-anak Ustadz, ini perlu saya sampaikan juga. Meskipun tidak bertemu, tapi banyak cara bagaimana godaan-godaan itu muncul di tengah-tengah kita, di dalam diri kita gitu. Nah, yang kedua, melaporkan segala aktivitas pembelajaran yang dilakukan di rumah dengan sebenarnya. Yang ketiga, meminta izin ketika menggunakan barang-barang orang lain. Yang keempat, memberitahukan tujuan ke orang tua ketika bepergian. Yang kelima, mengakui kesalahan kepada orang tua. Jangan kita ini ragu untuk mengakui kesalahan kita kepada orang tua. Ini jujur. Ini ada kesalahan kita yang kecil sebenarnya, tapi kita akui kesalahan kita kepada orang tua kita. Ini adalah anak-anak yang soleh, anak yang soleha, yang senantiasa Allah letakkan pada surganya kalau kita menjadi orang-orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap yang kedua adalah disiplin. Patuh pada tata tertib di rumah dan di sekolah. Nah, antum punya aturan di rumah tuh. Aturan oleh orang tuanya, disepakati oleh antum juga. Ada aturannya, patuhi aturan yang ada di rumah. Kalau bermainnya pukul sekian, ya hanya pukul sekian. Kemudian pulang ke rumah harus pukul sekian, ya ikuti aturan-aturan yang ada. Nah, tidurnya malamnya pukul sekian, di aturan rumahnya, ikuti aturan-aturan itu. Inilah kategori disiplin. Mengerjakan, mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, meskipun sekali lagi saya sampaikan kepada antum, dengan daring, ya, dengan online, kerjakan tugasnya. Kumpulkan tugasnya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Insya Allah, ya, tugas yang diberikan oleh ustaz-ustazah nantinya tentu dengan waktu-waktu yang sudah disesuaikan. Nggak akan mungkin tugas itu artinya begini, tak akan mungkin tugas yang sekian banyak tapi waktu yang sedikit, enggak akan mungkin gitu. Insya Allah akan kita sesuaikan. Sekolah akan menyesuaikan tugas-tugas. Nah, makanya antum hari ini sudah difasilitasi oleh Google Classroom. Akan terlihat nanti tugas yang belum, tugas yang sudah. Nah, Ustaz berharap pada antum semua, anak Ustaz ya, kumpulkanlah, jadikanlah kita orang-orang yang disiplin. Mengisi amal yaumi tiap hari, ya, nanti diingatkan oleh wali kelasnya. Salat tepat waktu dan berjamaah bagi ikhwan. Nah, ini ikhwan ya. Ini antum sudah balik, ini ikhwan. Silakanlah salat berjamaah di masjid, di musola. Bagi akhwat yang senantiasa yang berhalangan ya senantiasa berzikir, senantiasa membantu orang tua di rumah. Nah, orang tua kita ya dibantu kerja di rumah, nyapu ya, ngepel. Ya, banyak yang bisa kita lakukan, nyuci piring. Subhanallah. Yang akhwat memasak ya, membantu orang tuanya, membantu istrika. Ini adalah latihan yang luar biasa. Meskipun antum belajar dari rumah, tapi ini adalah bagaimana meningkatkan skill antum, meningkatkan bagaimana memahami hakikatnya di rumah seperti apa sebenarnya. Kemudian tanggung jawab. Ya. Nah, melaksanakan tugas individu dengan baik. Jangan asal-asalan. Ini penting tuh mengumpulkan tugas nih. Enggak, tapi dengan baik. Menerima risiko dan tindakan yang dilakukan. Membalikan barang yang dipinjam. Di rumah kan kita punya adik nih. Punya abang. Punya orang tua. Punya keluarga. Kembalikan barang-barang yang sudah dipinjam. Menepati janji. Melaksanakan yang pernah dikatakan. Tanpa disuruh. Nah, ini jangan sampai disuruh oleh orang tua kita. Sudah tahu jelas kegiatan kita sehari-hari tuh. Nah, rutinitas kita menyapu misalnya, rutinitas kita mencuci piring, nggak usah disuruh lagi oleh orang tua kita, sudah menjadi inisiatif kita. Wah, nih jadwal nyuci piring nih, wah itu tanggung jawab tuh. Wah, ini subhanallah nih anak-anak ustaz nih. Ya, meminta izin ketika akan memasuki ruang
ruangan orang lain atau menggunakan barang milik orang lain. Nah, izin dulu ya. Kemudian santun. Nah, ini anak Ustadz, menghormati orang yang lebih tua di rumah. Kalau yang adik, nah, ada abangnya, ada kakaknya, ada ayah, ada ibunya yang hormati. Ya. Hormati orang lebih tua. Tidak berkata kotor, ya, kasar dan takabur. Tidak boleh. Mengatakan saya sama orang tua kita nggak boleh. Nah, apalagi berkata kotor, nggak boleh ya. Tidak mudah sembarang tempat. Tidak menyela pembicaraan pada waktu yang tidak tepat. Misalnya orang tua kita ada tamu di rumah, nah kita langsung nyelonong gitu ya, tidak boleh. Langsung memotong pembicaraan pada orang tua kita, tidak boleh. Nah, Ustaz, mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan orang lain. Bersikap 3S, senyum, salam, senyum, dan sapa. Memperlakukan orang lain sebagaimana diri sendiri ingin diperlakukan. Nah, ketika kita ingin diperlakukan dengan baik, tentu kita harus berbuat baik pada orang lain. Ini dan Ustaz, sikap santun ya, yang harus antum lakukan. Ini maksudnya minimal ini harus dilakukan di rumah. Nah, ini minimal ya. Kalau minimal itu ini harus terpenuhi. Nah, yang lain ditambah boleh dalam hal-hal yang positif. Nah, kemudian jenis tes. Sekali lagi saya ingin sampaikan pada antum, meskipun dalam kondisi daring atau online, antum tetap ada penilaian hariannya atau kuisnya, atau ujian tengah semesternya, penilaian akhir tahunnya, ujian semester ya. Tetap kita laksanakan seperti itu. Seperti suasana normal. Cuman tempat normalnya sudah melalui online dari rumah untuk belajarnya. Nah, ini terakhir. Nah, Ustadz, bagaimana goal kita, finish kita, bagaimana akhir dari ya segalanya, kita harus mempunyai akidah yang lurus, ya, ibadah yang benar, akhlak yang mulia, memahami Al-Quran, mandiri, wawasan luas, terampil. Nah, ini kalau antum maksimal belajar di rumah ini, subhanallah, terpenuhi 7 ini. Standar kelulusan dari Al-Fiqh itu luar biasa, akidahnya lurus, ya. Tontonan-tontonannya tidak lagi tontonan yang aneh-aneh. Gitu dia, ibadahnya benar ya, bagaimana wudhunya, bagaimana tata cara makannya, meskipun di rumah nggak ada yang ngingetin misalnya kan, nah, tata cara wudhunya, sholatnya berjamaah, akhlak mulia, ya, interaksi dengan orang tua, memahami Al-Quran, setiap hari baca Al-Quran dengan baik, ya, mandiri, ya, terlihat tuh, yang nggak bisa nyuci, ya, misalnya nyuci nih, ya, kan begitu contoh ya, wawasan luas, menambah wawasannya di rumah, baca kan banyak waktu. Nah, terampil dalam hal apa saja yang berbau positif, yang bernilai positif. Nah, ini Ustadz, mudah-mudahan ya antum bisa memahami apa yang saya sampaikan pada hari ini. Ya, harapan Ustadz pada antum semua, ya ikhwan dan akhwat SMP Al-Fitiyah, jadilah pribadi-pribadi yang senantiasa berusaha, senantiasa mempunyai azam, mempunyai tekad ya, mempunyai ini semangat dalam belajar ya, mempunyai semangat dalam beribadah ya. Kalau itu sudah kita menjadikan kekuatan dalam diri kita, insya Allah ya, Allah akan memudahkan daripada urusan-urusan kita. Allah akan memudahkan daripada kegiatan-kegiatan kita. Nah, jadi meskipun sekali lagi saya ingin sampaikan pada antum, belajar dari rumah tetap harus semangat, belajar dari rumah tetap bagaimana memaksimalkan diri kita menjadi orang-orang yang sukses tentunya dunia akhirat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.